pagi, perkenalkan nama saya Yoseva Yeti dengan NIM 20104171115, kelas A1 Manajemen, mata kuliah Metode Penelitian Bisnis, dosen pengampu Bapak Ade Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal UAS atau ujian akhir semester dengan soal yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan judul proposal penelitian Anda. Judulnya adalah pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja produktivitas karyawan di PT SJL. Yang kedua, jelaskan bagaimana Anda menetapkan judul proposal. Yang pertama, saya menentukan permasalahannya, dan yang kedua menentukan ruang lingkup, dan yang ketiga menggali informasi dari berbagai media, dan yang keempat membuat judul dengan kata-kata, dan yang kelima memilih judul yang relevan. Yang ketiga, jelaskan latar belakang penelitian Anda dan jelaskan juga apa yang dimaksud dengan latar belakang. Latar belakang penelitian saya yaitu sumber daya manusia merupakan penggerak utama jalannya kegiatan sebuah organisasi. Maju mundurnya suatu organisasi ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia. Sehingga sumber daya manusia atau pegawai dan dalam sebuah organisasi menjadi perhatian penting dalam rangka usaha mencapai keberhasilan organisasi. Pada hakikatnya, sumber daya manusia merupakan salah satu modal dan memegang peranan penting dan keberhasilan perusahaan atau instansi. Manusia merupakan penggerak dan penentu jalannya suatu organisasi ke instansi-instansi karena pentingnya unsur manusia dalam menjalankan suatu pekerjaan, maka perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan. Pegawai merupakan faktor penting dalam setiap organisasi, baik dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien. Suatu organisasi bukan hanya mengharapkan pegawai yang mampu, cakap, dan terampil, tapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Faktor paling penting keberhasilan suatu organisasi adalah adanya pegawai yang mampu dan terampil serta mempunyai semangat kerja yang tinggi, sehingga dapat diharapkan suatu hasil kerja yang memuaskan. Kenyataannya tidak semua pegawai mempunyai kemampuan dan keterampilan serta semangat kerja sesuai dengan harapan organisasi. Seorang pegawai yang mempunyai kemampuan sesuai dengan harapan organisasi kadang-kadang tidak mempunyai semangat kerja tinggi sehingga kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kinerja pegawai merupakan tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dicapai yang dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam waktu tertentu. Motivasi merupakan salah satu faktor yang mendukung tercapainya kinerja yang maksimal, karena motivasi adalah keadaan intern dari seseorang yang mengaktifkan dan mengarahkan tingkah lakunya kepada sasaran tertentu. Dan pengertian latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan, dan latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data-data atau fakta yang mendukung. Pertanyaan nomor 4. Dari judul penelitian Anda di atas, coba Anda rumuskan permasalahan Anda. Ada beberapa pertanyaan penelitian yang Anda buat. Rumusan masalah yang saya buat ada 3 pertanyaan, yaitu apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor PT SJL? Yang kedua, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di PT SJL? Dan yang ketiga, apakah motivasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap pegawai di PT SJAL? Apa tujuan dari penelitian yang Anda lakukan? Tujuan penelitian yang saya lakukan ada 3, yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai di PT SJL, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja di PT SJL. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap PT SJL. Dan yang kelima, jelaskan teori-teori yang Anda gunakan untuk mendukung
penelitian Anda. Teori-teori yang saya gunakan ada 3, yaitu teori kebutuhan, teori harapan, dan teori Douglas MC Gregor dengan teori X dan Y. Dan coba Anda jelaskan atau Anda cari 3 penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian Anda di atas. Untuk saat ini saya belum memiliki penelitian terdahulunya. Dan berdasarkan judul di atas, coba Anda buat dan jelaskan kerangka berpikir Anda. Kerangka berpikir yang telah saya buat yaitu motivasi, X1, dorongan mencapai tujuan, semangat kerja, inisiatif dan kreativitas, rasa tanggung jawab. Dan yang kedua, disiplin kerja, X2, taat terhadap peraturan waktu, taat terhadap aturan perusahaan, taat terhadap aturan berlaku dalam pekerjaan, taat terhadap peraturan lainnya. Dan kinerja pegawai yaitu Y, kualitas, kuantitas, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab. Baiklah, selanjutnya, berdasarkan kerangka pikir yang Anda buat, coba Anda rumuskan hipotesis Anda. Hipotesis yang saya buat yaitu ada 3. Diduga bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di PT SYL. Dan yang kedua, diduga juga bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di PT SYL. Dan yang ketiga, diduga bahwa motivasi dan disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pada kantor PT SYL. Dan coba Anda jelaskan metode penelitian yang Anda gunakan untuk populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian, penulisan melakukan wawancara secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait guna mendapatkan keterangan dan yang diperlukan. Populasi di dalam penelitian ini adalah setengah karyawan PT SYL. Dalam penelitian sampel yang digunakan sebanyak 38 orang responden yang diambil dari PT SYL. Berdasarkan judul di atas, ada beberapa variabel yang Anda gunakan untuk penelitian. Variabel yang saya gunakan ada 2, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Kemudian yang bagian B, pertanyaan ini berkenaan dengan video di bawah ini. Sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di keempat video tersebut. Di video pertama membahas tentang metodologi penelitian bisnis, video kedua membahas tentang variabel-variabel dalam skripsi manajemen SDM, dan yang video ketiga membahas pemasaran, dan video keempat membahas tentang contoh-contoh judul skripsi manajemen keuangan. Yang kedua, sebutkan nama-nama pembicara di keempat video di atas. Video pertama adalah Profesor Dr. Ir Bambang Juanda, MSI. Dan video kedua dan ketiga yaitu Timotius Duha, SEMM. Dan video yang keempat adalah Ilmuwan Muda. Yang ketiga, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di keempat video di atas. Video pertama menjelaskan tentang bagaimana pentingnya menggunakan metode penelitian bisnis, dan video kedua menjelaskan tentang variabel yang sering digunakan dalam judul penelitian manajemen sumber daya manusia. Dan yang ketiga menjelaskan tentang variabel yang sering digunakan dalam judul penelitian manajemen pemasaran. Dan video yang keempat menjelaskan tentang variabel yang sering digunakan dalam judul penelitian manajemen keuangan. Dan yang pertanyaan keempat, manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton keempat video di atas. Manfaat yang saya peroleh dari menonton keempat video tersebut adalah saya jadi mendapat ilmu baru tentang pembuatan skripsi, terutama pada bagian metode penelitian, variabel dan juga contoh judul skripsi untuk digunakan dalam membuat skripsi. Bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah metode penelitian bisnis. Tugas-tugas yang sudah saya kerjakan adalah membuat proposal penelitian, memberi komentar dan menjelaskan isi 3 video metode penelitian bisnis di Instagram, dan video psikologis dari sudut metode penelitian. Baiklah, sekian dapat jawaban yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.